Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping Kasadayana patepang di Serang Abdi di channel pembelajaran matematika Pak Anton. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar limit trigonometri yang pada video sebelumnya sudah kita bahas, di mana di sini saya akan mengajarkan pada kalian cara cepatnya atau trik cepatnya dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Misalkan di sini udah ada beberapa soal yang akan saya bahas. Kita langsung saja menuju soal yang pertama. Misalkan di sini ada limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat 3X per 3X tangan 5X. Ingat, langkah pertama, kalian deteksi dulu, kalian perhatikan dulu jumlah suku yang atas sama jumlah suku yang bawah. Jadi yang atas ini ada berapa suku, yang bawah ada berapa suku. Karena itu nanti penting untuk memulai atau melakukan cara cepatnya. Misalkan yang atas ini kan ada dua suku nih, sin kuadrat 3x. Kalau kita uraikan menjadi sin 3x dikali sin 3x. Yang dua ini tidak termasuk dalam satu kelompok suku ya. Jadi yang atas cuma ada dua suku, sin kuadrat 3x. Sedangkan yang bawah juga ada dua suku kan, yaitu 3x dan tangan 5x. Nah, kalau udah sama-sama ada dua suku, atas ada dua suku, yaitu sin 3x dan sin 3x, dan bawah juga ada dua suku, tinggal kalian ambil aja angka-angkanya. Jadi gak usah dijabarkan terlebih dahulu, gak usah dipasang-pasangkan, untuk menghemat dalam pengerjaan waktunya. Misalkan sini 2 sin kuadrat 3x, angka-angkanya ada angka berapa aja nih? Pertama ada angka 2 dikali, ini ada angka 3. Ingat, ini ada kuadratnya, jadi 3 dikuadratin. 2 kali 3 kuadrat. Per yang bawah 3 dikali 5. 3 dikali 5. Nah, udah kan? Jadi kalau udah seperti ini tinggal kalian hitung seperti biasa. Ini 3 sama 3 yang ini bisa dicoret. Sisanya tinggal 3. Tinggal 2 kali 3. 6 per 5. Paham ya? Ini jadi cara cepatnya, langkah awalnya kalian deteksi terlebih dahulu jumlah suku yang atas sama jumlah suku yang bawahnya. Kalau udah sama jumlah sukunya, itu baru bisa dimasukkan atau tinggal kalian ambil angka-angka koefisien-koefisiennya itu. Nah, kita langsung lihat contoh yang nomor 2. Limit X mendekati 0, 2x kuadrat sin X per tangan kuadrat 2x dikali sin 3x. Nah, kita hitung dulu nih jumlah sukunya. Atas sama bawah udah sama atau belum? Yang atas ada berapa? Ini ada 2x kuadrat. Otomatis x-nya nanti ada 2 kan? Berarti 1, 2, sin x, 3. Jadi yang atas ada 3 suku nih. 1, 2, 3. Per yang bawah tangan kuadrat 2x. 1, 2, udah ada 2 suku di tangan ini. Sama sin 3x. 1 lagi berarti 3 suku. Berarti sama-sama udah ada 3 suku. Udah, kalau seperti ini tinggal kalian ambil angka-angka yang nempel sama x-nya atau koefisien-koefisien x-nya itu. Berarti sama dengan ini ada angka 2 nih, 2. Ingat ya, 2 ini bukan dikuadratin. Karena kuadrat ini dia punya X. Jadi di sini itu yang dikuadratin siapa? Si X-nya 2 kali atau 1. Jadi kali 1 kuadrat dikali 1 per ini 2 baru dikuadratin, 2 kuadrat karena ada kuadratnya dikali 3. Jadi jawaban akhirnya sama dengan ini 2 bisa dicoret, sisa yang bawah menjadi 2. Ini 1 dikali 1, 1 per 2 kali 3, 6.
Paham ya? Ini adalah cara cepat untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Jadi kalian hanya tinggal mengambil angka-angka atau koefisien-koefisien yang nempel sama X-nya. Syaratnya apa? Kalian deteksi terlebih dahulu jumlah suku yang atas sama suku yang bawah itu harus sama. Paham ya? Itu kuncinya. Nah, sekarang bagaimana nih? Kita lihat soal yang nomor 3 masih sama dengan yang tadi. Suku yang atas ada berapa, suku yang bawah jumlahnya ada berapa. Di sini soalnya limit X mendekati 0, 3X tangan kuadrat 2X per 2X sin 4X. Nah, coba kalian perhatikan. Di atas ini jumlah sukunya 1. Di sini kan tangan kuadrat 2X, berarti 2, 3. Ada 3 ya, karena tangannya ini ada 2 kalau kita jabarkan. Sedangkan yang bawah jumlah sukunya cuma ada 1, 2. Nah, kalau untuk soal ini itu beda nih, jumlah suku yang atas sama suku yang bawah itu tidak sama. Jadi lebih banyak yang mana? Yang atas ya. Yang atas ini ada 3 suku. Sedangkan yang bawah ini ada 2 suku. Nah, perhatiin kuncinya di sini. Kalau menemukan soal yang seperti ini, jumlah suku yang atas sama yang bawahnya beda, itu nanti ada 2 cara. Yang pertama, kalau pada kasus soalnya yang suku bagian atas ini lebih banyak daripada yang suku bagian bawah ini, ingat-ingat, suku bagian atasnya itu lebih banyak daripada suku yang bagian bawah. Jadi kan ini sama dengan soal yang nomor 3 ini kan. Jadi yang atas ada 3 suku, yang bawah ada 2 suku, lebih banyak yang atas. Nanti hasilnya pasti sama dengan 0. Ingat-ingat, hasilnya pasti sama dengan 0 kalau jumlah suku yang atas sama jumlah suku yang bawah itu lebih banyak yang atas. Syaratnya apa? Syaratnya hanya berlaku untuk tangan dan sin atau untuk XX yang biasa, tidak berlaku untuk cos. Nanti untuk yang cos ada kasus tersendiri. Paham ya? Jadi kalau jumlah suku yang atas lebih banyak daripada jumlah suku yang bawah, kemudian hanya berlaku untuk tangan dan sin sama XX yang biasa, itu nanti jawabannya adalah 0. Paham? Bagaimana nih Pak, kok bisa ketemu 0? Oke nih, kita jabarkan dulu yang ini. Ini kan kalau kita jabarkan, nanti bakal seperti ini. Kita tulis lagi soalnya, limit X mendekati 0. Kita jabarkan pakai cara yang biasa. 3X, yang ini tangan 2X, ini kan kuadrat nih. Tulis lagi tangan 2X per 2X sin 4X. Sin 4X. Nah, coba kalian perhatikan. Tadi kan jumlah yang atas ada 3 suku nih. Sedangkan yang bawah ada 2 suku. Kalau kita kelompok-kelompokkan, ini kan kita bisa kelompokkan sama ini. Nah, kan yang ini sama ini juga. Nah, yang ini kan tidak ada kelompoknya nih. Jadi, untuk yang ini kita bisa tulis lagi di sini sama dengan limit X mendekati 0, 3X dikali, sedangkan kan kalau hasil yang ini seperti cara yang sebelumnya, kalau udah dikelompokkan nanti hasilnya mana nih? Tinggal ambil koefisiennya aja kan, 2, 2, berarti ini 2 per 2, ini 2 per 4 kali 2 per 4. Nah, setelah ini berarti sama dengan yang ini kalau dimasukkan berapa nih? Ini kan tidak ada kelompoknya nih, ini berarti dimasukkan seperti cara biasa. 3 dikali 0, karena kan X-nya mendekati 0 nih. Berarti 3 kali 0, 0. 0 dikali 2 per 2 dikali 2 per 4. Pasti hasilnya adalah 0. Paham ya? Terbukti sama kan? Ini sama ini sama.
Ini sama-sama 0. Jadi seperti itu. Jadi caranya, kalau kalian menemukan kasus soal yang jumlah sukunya tidak sama, kemudian jumlah suku atasnya lebih banyak daripada jumlah suku yang bawah, berarti itu nanti hasilnya 0. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke nomor yang 4. Untuk nomor yang 4 ini, di sini ada soal limit X mendekati 0, sin kuadrat 3X per 2X kuadrat tangan 4X. Nah, dalam kasus soal yang nomor 4, ini sama dengan kasus soal yang nomor 3, jumlah sukunya tidak sama. Kita hitung, jumlah suku yang atas ini, itu ada 2 kan, sin kuadrat 3X. Jadi di sini ada 2. Sedangkan jumlah suku yang bawah ini 2X kuadrat, ini udah ada 2 kan, jadi 2X kuadrat dikali tangan 4X. Nah, ini udah ada 3 nih. Yang atas ada 2, yang bawah ada 3 suku. 1, 2, karena ini kuadrat X-nya, 3 sama tangannya. Nah, di sini kasusnya, yang atas cuma ada 2 suku, sedangkan yang bawah ada 3 suku. Perhatiin, kalau menemukan kasus soal yang seperti ini, jumlah suku yang bawah lebih banyak daripada jumlah suku yang atas, itu hasilnya pasti tak hingga. Ingat, hasilnya pasti tak hingga. Dengan syarat apa? Dengan syarat sama seperti yang tadi, tidak ada cos-nya, jadi tidak berlaku kalau untuk ada cos X-nya. Jadi ini hanya berlaku untuk yang sin sama tangan sama XX yang biasa kayak gini. Paham ya? Bagaimana nih bisa ketemu jawabannya itu tak hingga? Coba kita buktikan lagi di sini. Kita jabarkan dulu soalnya. Soal yang nomor 4 ini. Limit X mendekati 0. Di sini kan sin 3X dikali sin 3X per, ini kalau jabarkan jadi 3-nya sin 3X ditulis 2 kali, yang bawah 2X dikali X, X-nya kita tulis 2 kali karena kuadrat, kali tangan 4X. Kalau udah seperti ini, coba nih kita pasang-pasangkan kan. Ini udah sepasang. Ini juga udah sepasang. Nah, yang ini kan tidak punya pasangannya nih. Bisa dong kita tambahin 1 di sini. Jadi 1 per tangan 4X. Tapi kan tidak ada rumusnya kan. Harusnya kan X per tangan 4X baru ada. Ini kan koefisien atau angka biasa per tangan 4X. Nggak ada rumusnya. Jadi kayak tadi kita tulis lagi limitnya. Berarti sama dengan. Kalau yang ini kan kalau kita jabarkan udah langsung ketemu jawabannya. Tinggal ambil koefisiennya kan 3 per 2 dikali 3 per 1 dikali, kalau ini kita tulis lagi nih, limit X mendekati 0 1 per tangan 4X. Jadi kan kalau kita masukkan limit X mendekati 0 1 per tangan 4X, otomatis kan X ini diganti sama 0 nih. Jadi 1 per tangan 4 dikali 0, 0. Tangan 0 itu sendiri sama dengan 0. Jadi ini jadinya 1 per 0. Jadi kalau kita tulis lagi sama dengan 3 per 2 kita tulis lagi dikali 3 per 1 kita tulis lagi dikali. Nah, hasil yang tadi ini dari limit X mendekati 0, 1 per tangan 4X sama dengan 1 per 0. Jadi kalau kita kali-kaliin yang atas 3 kali 3 sama dengan 9. Yang bawah 2 kali 1, 2. 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, jadi 9 per 0 itu sama dengan tak hingga. Ingat-ingat, kalau dalam limit, angka dibagi 0 itu jadinya tak hingga, bukan tak terdefinisi. Jadi kalau dalam limit itu, tak terdefinisi itu hanya berlaku untuk 0 per 0. Kalau ada angka dibagi 0, itu masih ada hasilnya, itu tak hingga. Ini udah dibahas pada awal pertemuan konsep limit fungsi aljabar di kelas 11. Paham ya? Nah, ini adalah cara untuk soal yang nomor 4. Kalau nanti ketemu kasus soalnya, jumlah suku yang bawah itu lebih banyak dari jumlah suku yang atas. Jadi jawabannya pasti tak hingga. Ingat, soal nomor 3 sama nomor 4 itu satu tipe, ada 2 kasus soal. Dimana ketika
si jumlah suku atas sama jumlah suku bawahnya tidak sama. Nah, sekarang kita lanjut nih ke soal yang nomor 5. Di sini ada cos 2x sin kuadrat 4x per 5x tangen 2x. Nah, pada kasus soal yang nomor 5 ini, jumlah sukunya sama. Tidak sama juga atau berbeda. Jumlah suku yang atas itu ada berapa nih? Coba di sini kita lihat. Di sini ada cos 2x 1 sin kuadrat 4x 2 kan? 1 2. Karena ada kuadratnya. Berarti ada 3 suku nih yang atas. Yang atas ada 3 suku. Sedangkan yang bawah ini 5x sama tangan 2x. Ada 2 suku. Nah, berarti pas soal nomor 5 ini sama dong dengan soal yang nomor 3. Enggak, beda. Kenapa? Tadi saya bilang di awal, untuk kasus soal nomor 3 sama 4 ini tidak berlaku kalau ada cos 2x-nya atau kalau ada cos-nya. Nah, di sini kan ada cos-nya nih. Ini meskipun beda suku atau jumlah sukunya beda, tapi kalau ada cos-nya, kita ingat ya, kalau ada cos-nya, cos 2x ini, cos ini tidak akan berpengaruh. Jadi bisa kalian coret. Sekali lagi, kalau jumlahnya sukunya berbeda, yang atas sama yang bawah, tapi yang membuat perbedaan itu adalah si cos atau ada cosnya, itu tidak berlaku. Jadi kita anggap nih si cosnya ini hilang, kita coret. Jadi nanti sisanya tinggal mana nih? Tinggal ya, yang ini aja, sin kuadrat 4x per 5x dikali tangan kuadrat tangan 2x. Berarti kan kalau seperti ini udah sama kayak soal-soal yang nomor 1 sama nomor 2. Yang atas ada 2 suku, sin kuadrat 4x. Yang bawah ada 2 suku juga, 5x sama tangan 2x. Tinggal kita ambil aja angka-angkanya. Berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan 4 kuadrat atau 4 kali 4 per 5 kali 2. Jadi 4 sama 2 kita coret, sisa 2. 4 kali 2 sama dengan 8 per 5. Paham ya? Jadi kalau ada cosnya tidak berlaku. Jadi cosnya bisa dicoret saja. Kenapa nih Pak bisa dicoret? Karena kalau kita jabarkan, kita pasang-pasangkan, nanti kan ujung-ujungnya sin 4x bakal seperti ini. Sin 4x kita pasangkan dengan 5x. Kemudian sin 4x ini lagi, ini kan ada 2 nih, kita pasangkan dengan tangan 2x. Jadi kan udah sepasang nih, udah ada 2 pasang, sin 4x per 5x sama sin 4x per tangan 2x. Jadi kita ambil angka ini nih, angka koefisiennya aja 4 per 5 sama 4 per 2. Nah, sedangkan yang cos 2x ini kan dia tidak punya pasangannya kan, berarti kasusnya sama kayak tadi. Kita masukkan nih limit ini, limit x mendekati 0 ke dalam x yang ada di sini. Berarti kan cos 2 dikali 0, 0. Berarti cos 0 itu sama dengan berapa? Cos 0 itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau ada cos 2x, itu nanti kalau dimasukin sama dengan 1. Nah, 1 ini kan udah nggak ngaruh kan? Dia mau dikali berapapun, hasilnya pasti si angka itu sendiri. Paham ya? Oke. Sekarang untuk yang soal nomor 6, perhatiin, limit x mendekati 0, 2x tangan kuadrat x per 5x kuadrat sin 2x cos 4x. Nah, ini kasusnya sama dengan soal yang nomor 5, di mana jumlah suku yang atas ini ada 3, 1. Ini kan tangan kuadrat x nih, ada 2 nih, 1, 2. Karena tangannya kuadrat. Ini ada 3 suku. Sedangkan yang bawah 5x kuadrat nih, ini udah 2 nih, 1, 2, karena x yang kuadrat, 3, 4, ini ada 4 suku. Tapi lagi-lagi di sini ada apa? Ada cosnya. Jadi yang lebihnya itu si cosnya. Jadi otomatis ini apa? Nggak ngaruh juga kayak tadi, ini bisa dicoret. Karena nanti hasilnya ketika dimasukin pasti 1 juga. Paham ya? Berarti kalau udah seperti ini, kalau udah dicoret, tinggal berapa? Tinggal ada 3 suku. Yang atas ada 3 suku, yang bawah juga ada 3 suku. Jadi kalau kita masukkan, jadi hasilnya tinggal ambil aja angka-angkanya. 2, ini 1 kuadrat, 5, ini 2. Berarti ini sama dengan
2 dikali 1 kuadrat, 2 dikali 1 kuadrat per 5 dikali, ingat ya, bukan 5 kuadrat tapi ini 1 kuadrat. 1 kuadrat dikali 2. Udah, kalau udah seperti ini tinggal dihitung. Habis jawabannya adalah 1/5. Paham ya? Ini untuk soal yang nomor 6. Jadi dimana kasusnya itu ada soal yang jumlah sukunya beda, yang atas sama bawah, tapi dia mempunyai kos. Jadi tidak ngaruh perbedaan jumlah sukunya itu, karena kalau ada kosnya bisa langsung dicoret. Nah, itu untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Jadi tadi kalau ada kosnya dan si kosnya ini dia itu kan dia mengalihkan. Jadi ini semuanya bentuknya yang atas perkalian, yang bawah juga perkalian. Jadi bukan pengurangan. Jadi caranya ataupun si kos ini tidak berpengaruh kalau dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, beda kalau kasusnya seperti yang nomor 7 sama nomor 8 yang ini. Jadi di sini ada soal limit x mendekati 0, 1 min cos 2x per 2x tangen 3x. Atau nanti ada soal limit x mendekati 0, tangen kuadrat 4x per cos 8x min 1. Perhatikan, kalau ketemu soal yang seperti ini, biasanya 1 min cos 2x. Atau biasa juga ada cos 8x min 1. Jadi ada satu-satunya nih. Bisa 1 min cos, bisa cos min 1. Itu nanti si cosnya ini tidak bisa langsung dicoret. Karena ini kan bentuknya pengurangan nih, bukan perkalian kayak yang tadi. Kalau tadi kan perkalian kayak yang ini sama yang ini, itu enak kan, tinggal bisa kita coret saja. Tapi kalau pengurangan, kita harus ubah dulu si cos 2x-nya ini dan si cos 8x-nya ini ke dalam bentuk sudut rangkap yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, berarti ini cara cepat mengubahnya. Kalau nanti ada soal 1 min cos 2x, ingat kan syarat pertama cara perubahannya itu, kalau di sininya 2x, nanti di perubahannya menjadi x aja atau selalu membagi 2. Kalau di sininya 8x, berarti nanti di hasil perubahannya 8 bagi 2 menjadi 4x. Jadi ini sama dengan, perhatiin cara perubahannya. Kalau si cosnya di sini kan cosnya negatif nih. Kalau si cosnya negatif, nanti hasil perubahannya dia jadi positif. Jadi jadinya 2 sin kuadrat. Ingat di sini 2x, berarti dia selalu membagi 2, 2 bagi 2 berarti 1x. Per yang bawah tulis lagi 2x tangen 3x. Nah, ingat ya, ini cara cepat perubahannya. Kalau ada 1 min cos 2x, ini kan satunya plus, cosnya negatif. Jadi nanti hasilnya kalau cosnya negatif, ininya dia jadinya positif. Ingat-ingat ya. Begitupun dengan yang bawah. Kalau yang bawah di sini kan cosnya yang positif, si satunya yang negatif. Berarti hasil perubahannya adalah, kita tulis lagi yang ininya, tangen kuadrat 4x per, tadi kalau si cosnya negatif hasilnya jadi positif. Kalau yang bawah kalau cosnya positif dia nanti hasilnya jadi negatif, min 2 sin kuadrat. Nah sini kan 8x nih, selalu dibagi 2, 8 bagi 2 4, jadi 4x. Paham ya? Jadi ini cara cepat penjabarannya. Jadi gak usah ditulis lagi 1 min 2 sin kuadrat x-nya, langsung saja. Kalau soalnya biasanya bentuknya seperti ini, 1 min cos atau cos min 1. Jadi kalau 1 min cos, cosnya negatif, dia jadi positif. Kalau cos min 1, cosnya positif, si satunya negatif, dia jadi min. Paham? Kalau udah seperti ini, udah kan, ini udah sama dengan soal tipe nomor 1 sama nomor 2. Jumlah suku yang atas berapa nih? Ada 2 kan? Sin kuadrat x. Jadi 2 sin kuadrat x.
Sedangkan jumlah suku yang bawah ada 2 juga, 2x sama tangan 3x. Tinggal ambil aja angka-angkanya. 2 dikali ini 1 kuadrat. 1 kuadrat per yang bawah 2 dikali 3. Ambil angka-angkanya. Ini habis, berarti sama dengan 1/3. Paham ya? Sedangkan untuk yang bawah sama juga nih. Suku yang atas ada tangan kuadrat 4x. Ada berapa? Ada 2 kan? Tangan 4x sama tangan 4x. Yang bawah ada 2 juga nih, mendua sin kuadrat 4x. Sin kuadrat 4x sama sin kuadrat 4x. Karena ini tidak bisa dijadiin satu suku. Berarti hasil akhirnya berarti juga berapa? 4 dikuadratin. 4 dikuadratin. Per yang ini min 2 dikali 4 dikuadratin juga kan. Berarti kan 4 kuadratnya habis nih. Jadi akhirnya sama dengan 1/-2. Nah, paham ya? Ini untuk soal yang bentuk 1 min cos 2x sama cos 8x min 1. Ingat-ingat tadi cara perubahannya. Jadi biar gak harus dijabarin panjang-panjang terlebih dahulu untuk mengefektifkan waktu pengerjaan. Nah, sekarang bagaimana nih kalau ada soal yang nomor 9? Di sini untuk soal yang nomor 9 ini soalnya limit x mendekati 0, 3x tangan 2x per 1 min cos kuadrat x. Ingat, seperti di video sebelumnya, kalau tadi cos 2x, kalau ini cos kuadrat x. Jadi ini pakainya rumus identitas trigono yang ini. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat x itu sama dengan 1 cos pindah ruas jadi min cos kuadrat x. Jadi kalau ada bentuk 1 min cos kuadrat x bisa kalian ubah menjadi sin kuadrat x. Kalau ada bentuk 1 min cos kuadrat x bisa kalian ubah menjadi sin kuadrat x. Nah, lagi sama nih. Kalau di sini kan si cosnya negatif nih. Kalau si cosnya negatif, nanti hasil akhirnya perubahannya itu sisinya jadi positif. Ingat, kalau cosnya negatif, hasil akhir perubahannya sisinya jadi positif. Begitupun sebaliknya. Nanti nih kalau ada soal yang nomor 10. Kalau si cosnya dia positif, ini kan cosnya positif nih. Nanti hasil perubahan akhirnya sisinya jadi negatif. Paham ya? Nah, itu perubahannya. Jadi ini sama dengan, kalau kita jabarin, 3x tangan 2x per 1 min cos kuadrat x, cosnya negatif, berarti hasilnya jadi sin kuadrat x. Udah, kalau seperti ini kan udah sama-sama ada 2 suku kan, atas ada 3x sama tangan 2x, bawah ada sin kuadrat x. Ada 2 suku, jadi tinggal ambil angka-angkanya. 3 dikali 2, 3 dikali 2 per ini 1 kan, 1 kuadrat sama dengan 6. Paham ya? Nah, ini untuk yang bentuk cos kuadrat x. Nah, sekarang bagaimana untuk yang bentuk bawahnya? Untuk yang bawah ini adalah cos kuadrat x min 1 per 4x tangan x. Limit x mendekati 0, cos kuadrat x min 1 per 4x dikali tangan x. Ini sama kan? Berarti sama dengan tadi cos kuadrat x min 1. Kalau kita ubah dia menjadi apa nih? Tadi kalau cosnya negatif dia jadi positif. Berarti kalau cosnya positif dia jadi negatif. Jadi limit x mendekati 0 min sin kuadrat x per 4x tangan x. Nah, kalau seperti ini tinggal kita ambil angka-angkanya saja karena jumlah sukunya udah sama nih. Atas ada 2, bawah juga ada 2. Berarti angkanya adalah ini 1 kuadrat min 1 kuadrat per ini 4 dikali 1. Berarti sama dengan min 1/4. Nah, paham ya? Nah, ini adalah beberapa soal yang kita selesaikan dengan cara cepat. Ada 10 soal. Jadi kalian harus benar-benar paham
cara mengerjakannya. Bagi yang belum paham atau bagi yang masih sedikit kebingungan, kalian tonton lagi videonya dari awal. Kalian benar-benar perhatikan cara perubahannya, trik-trik yang saya ucapkan dari tadi. Dan juga jangan lupa selalu mengerjakan latihan-latihan soal yang saya kasih. Karena itu sangat penting untuk mengasah kemampuan logika kalian dalam mengerjakan soal matematika. Sekian, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Hatur nuhun kasadayana, wilujeng tepang deui sareng abdi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.